Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis kami terkait McDonald Setiabudi. Saya ada Bintang Permani, MPM 611-2501-032. Saya Cecilia Tusiana Lim 004. Edison Anastasia 056. Saya Renata Permatasari Ongkon 020. Saya Rafael Felizio Nicola Tarigan 040. Saya Lorenzo Derenli 044. Saya ada Mulyan Lukits 088. Berikut merupakan daftar isi mengenai penjelasan kami. Oke, yang pertama adalah kasus tugas. Ini merupakan McDonald Setiabudi yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi, nomor 86 hingga 88, Hegarmana, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Berikut merupakan lokasi dari kasus tugas dari skala kota, skala area, hingga tapak. Lalu ada denah blok, di mana kita bisa mengakses McDonald Setiabudi melalui Jalan Dr. Setiabudi yang kita bisa lihat di bawah gambar. Lalu ada tapak dari McDonald Setiabudi. Selanjutnya ada denah dari McDonald, di mana kita bisa melihat bagian-bagian dari ruang McDonald Setiabudi. Selanjutnya ada tampak dari McDonald, mulai dari tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, dan tampak kanan. Selanjutnya ada perspektif dari eksterior. Dari area pick up ojol yang kita bisa lihat di denah itu di zona yang hijau. Lalu ada eksterior dari belakang McDonald. Dan ada area masuk dari drive-thru-nya. Selanjutnya ada perspektif eksterior dari bagian belakang drive-thru McDonald Setiabudi. Lalu ada perspektif interior. Di bagian zona biru itu merupakan bagian kasir, lalu ada bagian hijau, yaitu bagian area makan. Lalu ada bagian ruang bermain di area yang orange, lalu counter di bagian yang hijau, dan ruang reservasi di bagian yang biru. Berikut merupakan perspektif interior dari toilet, dan ada potongan dari bagian McDonald Setiabudi, di mana kami memotong di bagian panah warna merah. Kita bisa lihat ada kitchen, dining room bagian indoor, dan dining room bagian outdoor. Selanjutnya ada potongan yang kedua, kita memotong di daerah yang eh, tanda panah warna merah. Lalu ini merupakan bagian potongannya. Kemudian untuk daftar ruang publik bagian interior terdapat ruang makan yang dibagi menjadi area indoor dan juga outdoor, ruang reservasi, ruang bermain pada nomor 3, toilet pria dan juga wanita nomor 4, dan ruang online pickup untuk ojek online. Kemudian untuk daftar ruang publik bagian eksterior terdapat tempat parkir, parkiran mobil, dan juga parkiran motor. Kemudian untuk daftar ruang khusus staf terdapat dapur yang dibagi menjadi dapur makanan dan juga minuman, ruang staf, ruang manajer, ruang gas, ruang dry storage, ruang chiller, ruang freezer, dan juga terakhir ruang janitor pada nomor 13. Lalu ada spatial relationship-nya dan ada spatial relationship chart. Lalu ada zones of activities, warna hijau ordering, warna ungu tua gas system and control, warna hijau tua staff area, warna merah eating and drinking, warna orange playing space for children, warna biru muda preparing food and drink, warna biru tua payment, warna hijau Tosca storage, warna coklat toilet, warna kuning online pickups, warna ungu muda service area, warna pink waiting area, dan warna abu-abu tua entrance foyer.
Lalu ada serve versus service proportion. Warna hijau serve area, warna merahnya service area. Service areanya ada sekitar 40%, serve areanya ada 60%, dan kesimpulannya proporsi service atau serve areanya memenuhi standar. Kemudian ada flow of activity. Ini untuk yang dine-in customer untuk makan di dalam restoran. Mereka yang ini membayar dengan uang atau kartu kredit. Jadi pertama mereka lewat pintu satu, pintu utama. Kemudian mereka ke mesin pemesanan di nomor 2. Kemudian mereka memesan di sini. Kemudian mereka ke kasir di nomor 3 di sini mereka bayar. Terus nomor 4 mereka di area makan, mereka makan dan minum. Setelah selesai mereka balik ke pintu utama untuk pulang. Oke, nah habis itu dine-in customer, mereka makan di dalam restoran lagi, tetapi mereka membayar dengan e-money. Pertama mereka ke pintu utama nomor 1, kemudian mereka ke mesin pemesanan nomor 2, mereka mesan dan bayar di sini di mesin ini. Kemudian mereka ke nomor 3 di area makan indoor, nanti makanannya akan diantar oleh staff. Setelah selesai makan dan minum, mereka pulang ke pintu utama lagi, lewat pintu utama nomor 4. Kemudian selanjutnya ada dine-in customer, tapi ini untuk yang reserve. Jadi mereka memesan ruangan reserve. Mereka ke pintu utama lewat nomor 1 ini, kemudian mereka ke kasir untuk berbicara dengan staff. Setelah urusannya selesai, mereka makan dan minum semuanya di bagian ruang privasi ini nomor 3. Kemudian setelah selesai, mereka sudah pulang aja kembali ke pintu utamanya nomor 4. Nah, ini untuk yang take away customer. Jadi mereka bawa pulang makanannya. Mereka lewat pintu utama nomor 1, kemudian ke mesin pemesanan nomor 2. Mereka pesan di sini, kemudian mereka ke kasir nomor 3, mereka bayar, mereka pesan. Nomor 4, mereka nunggu di area penungguan di sini nomor 4. Kemudian mereka mengambil makanan di counter nomor 5. Setelah selesai, mereka ke pintu utama lagi untuk pulang nomor 6. Dan selanjutnya ada flow activity dari customer yang memesan melalui parkiran mobil, bisa langsung masuk melalui gate bagian kiri, kemudian langsung parkir di bagian tempat parkir di bagian depan dari bangunan McD, lalu bisa langsung masuk di bagian titik nomor 3. Kemudian selanjutnya ada flow activity dari customer yang melalui parkiran motor, bisa masuk bagian dari bagian gate kiri, kemudian langsung parkir di bagian belakang dari bangunan McD di titik nomor 2, lalu bisa masuk ke bangunan McD di bagian kanan dari bangunan. Kemudian selanjutnya ada flow activity dari customer yang memesan melalui online food, bisa masuk ke bagian dari gate kiri, lalu parkir di bagian parkiran motor, dan bisa langsung mengambil pesanan di titik nomor 3. Lalu selanjutnya ada flow activity dari customer yang memesan melalui drive-thru, bisa masuk dari gate bagian kanan, bagian kiri, lalu order makanan di bagian titik nomor 2, kemudian pembayaran di titik nomor 3, lalu selanjutnya bisa mengambil makanan di titik bagian 4, lalu bisa langsung pulang melalui gate bagian kanan. Lalu selanjutnya ada flow activity dari staff workernya, bisa masuk melalui pintu utama seperti customer di titik nomor 1, lalu bisa langsung masuk ke manager room untuk konfirmasi kehadiran, lalu bisa bersiap-siap di ruangan worker di titik nomor 3, dan bisa langsung bekerja di ruangan food kitchen. Lalu kemudian ada flow activity dari staff yang supplier, bisa masuk dari pintu titik nomor 1 bagian kiri dari bangunan, lalu masuk ke workroom dan bisa mengambil dry supply dari titik 2A, kemudian mengambil perishable supplies di titik 2B, dan mengambil frozen supplies di titik 2C. Kemudian untuk special relationship yang ada pada bangunan McDonald's ini, pertama ada adjacent, yang artinya ruangan ini saling bersebelahan.
Kemudian ada di bawahnya sini ada separated by common space, yaitu food kitchen dan drink kitchen yang dipisahkan oleh space warna merah ini. Lalu ada juga links by common space. Untuk common space-nya sendiri ditandai dengan warna merah. Oke, untuk aspek reachability ini ada beberapa contoh, yaitu pertama reserve room dan playroom yang saling berdekatan susunannya agar reserve room yang biasa dipakai untuk ulang tahun anak-anak, anak-anaknya bisa bermain ke playroom karena jaraknya dekat. Kemudian ada juga common space yang menghubungkan food kitchen dengan chiller, freezer, dan dry storage. Tujuannya agar staff dapat mengambil bahan dari storage ke kitchen dengan mudah. Kemudian ada juga toilet yang diletakkan langsung adjacent dengan dining room indoor. Tujuannya agar para customer bisa langsung ke toilet dengan mudah. Ada juga beberapa area seperti ordering, payment, waiting, pick up, dan dining. Mereka sengaja disusunnya berdekatan seperti ini karena mereka merupakan bagian aktivitas yang berurutan. Ada juga space and position atau penegasan ruang. Yang pertama ini kita bisa lihat kasir ini tidak satu meja, tapi dibagi tiga. Tujuannya agar menegaskan garis antrian customer, sama halnya dengan mesin pemesanan ini. Kemudian di bagian bawah ada juga atap overhang. Ini sebagai penanda atau pengundang para pengunjung untuk masuk lewat pintu samping. Kemudian di sini ada ruang yang memisahkan food kitchen dan drink kitchen yang kurang lebih ditandakan dengan jendela drive-thru dan eh, area masuk lewat counter. Ada juga beberapa entrance. Yang pertama kita bahas entrance A. Tujuannya agar orang-orang yang parkir motor, mereka bisa masuk lewat pintu A sebagai shortcut dan tidak harus mengelilingi seluruh bangunan agar bisa masuk lewat pintu depan. Untuk B dan C sendiri, dia berfungsi agar staff yang ingin restock dan staff yang ingin kontrol gas, mereka nggak harus masuk lewat pintu depan, kemudian ke counter, ke food kitchen, karena akan mengganggu aktivitas lain. Mereka bisa langsung lewat pintu B dan C agar lebih mudah. Nah, seperti pembahasan di slide sebelumnya, kami mewawancari seorang arsitek, yaitu Pak Adi Pradipta Narenda, salah satu lulusan Unpar yang saat ini menjadi direktur di PT Sasaka Aras Aksara untuk berdiskusi. Hasil yang kami dapatkan setelah berdiskusi dengan Pak Dipta adalah bahwa ia setuju dengan kami, di mana McD Setiabudi memiliki order prinsipal berbentuk linear. Menurut arsitek, McDonald Setiabudi juga sudah memenuhi fungsi bangunan sebagai restoran cepat saji. Namun hal yang bisa diperbaiki menurut arsitek adalah akses staff room dan serving area terkait pembuangan sampah, yang seharusnya bisa dilakukan lewat pintu belakang untuk menjaga kenyamanan konsumen. Pembagian zona dalam bangunan tersebut sudah cukup baik dan memenuhi standar blueprint franchise McDonald. Sekian presentasi dari kami mengenai analisis McD Setiabudi. Terima kasih.